Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Orang-orang tua kita, Bapak Ibu dan saudaraku, anak-anak kita, jamaah maghrib yang saya hormati dan muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, ma'unahnya kepada kita. Alhamdulillah kita dimudahkan berjamaah saat ini. Salat dan salam semoga terus menerus Allah curahkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi ataupun rasul setelah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu jamaah, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Baik, pada malam hari ini kita akan berbagi satu fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajrid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang jual beli kredit. Kenal Bapak Ibu jual beli kredit? Kenal? Pernah? Iya. Baik. Kredit itu jual beli non tunai. Ya. Jual beli yang tidak tunai. Ada jual beli yang tunai, bahkan nanti mengarah kepada al-bay' ya, wa ahallallahu al-bay'. Al-Baqarah 275. Allah menghalalkan jual beli. Mekanismenya ada dua. Ada jual beli yang cash, yang tunai, ada yang non tunai, tidak tunai atau kredit. Nanti juga di Al-Baqarah 281 itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Tadayantum bidainin, kalian bertransaksi yang non tunai. Nanti ketika memilih dengan mekanisme kredit, sesungguhnya kita memilih dengan cara non tunai. Dengan kata lain, kita memilih dengan cara hutang. Tapi dalam hal akadnya nanti, jual beli tetap jual beli, hutang piutang tetap hutang piutang. Baik, ada 5 ketentuan dituntunkan bagi kita dalam hal ketika kita jual beli kredit. Baik kita sebagai pembeli atau mungkin juga kita sebagai penjual. Bisa jadi kan Bapak punya dealer atau mungkin Bapak sebagai pembelinya di situ. Yang pertama, dalam jual beli kredit itu satu, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan itulah nanti akad kesepakatan penjual dan pembeli tentang apa? Satu, tentang harga kredit, dan kedua, jangka waktu. Sebagai pembeli kadang-kadang melupakan ini. Melupakan apa? Melupakan jangka waktu. Terutama deadline-nya itu. Ya. Jadi sepakat harganya atas satu barang dan sepakat jangka waktunya. Biasanya apakah bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Nah kalau rumah itu berapa tahun Pak? 15 ya, lama ya. Cuma didorong oleh keadaan, kalau nggak gitu nggak punya rumah. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa punya rumah. Nah, yang kedua, penjual dan pembeli itu menentukan akad jual beli dari mekanisme yang ditawarkan. Yang menawarkan siapa? Kadang penjual menawarkan mau cash Pak atau kredit. Pak, ketika ditawarkan seperti itu, sebagai pembeli memilih yang mana Pak? Pembeli saja lebih banyak memilih kredit. Penjual pun akan menawarkan kredit daripada cash. Kenapa Pak?
Ibu langsung cerita untungnya ya. Coba kita pahami ya. Dengan jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, ada nggak bantuan dari penjual kepada pembeli di situ, Pak? Ada. Apa itu? Kelonggaran, lapang, dan waktu yang lama. Tanpa disadari itu bantuan sebetulnya. Pertolongan. Maka mereka kadang mengatakan, sini saya bantu. Ambil rumah itu. DP sekian, angsuran per bulan sekian, sekian lama. Supaya punya rumah. Itu bantuan. Tetapi sisi lain, kadang pembeli memahami ketika hampir jatuh tempo, misal per tanggal 20, kayaknya jadi beban berat. Kenapa? Ada hal yang belum difahami. Ketika kita mau ambil dengan cara kredit, kita harus lihat dulu kemampuan kita. Bisakah per bulan, per tanggal sekian kita siapkan? Supaya jangan jadi beban berat. Karena kita udah diringankan. Nah itu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, terkadang di dalam jual beli itu ada transaksi itu yang double transaksi, dua akad di situ. Nanti ini langsung ada beberapa ulama mengatakan jual beli dengan dua akad, satu transaksi dua akad itu haram hukumnya. Tapi bentuk dua akadnya itu bagaimana? Mari kita lihat hadisnya ya. An Abi Hurairah qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ba'a bai'ataini fi bai'atin, siapa yang ya berjual beli dengan dua transaksi dalam satu transaksi, ini sering diterjemahkan dengan siapa yang berjual beli dengan dua akad dalam satu transaksi, falahu au kasuhuma, maka dia akan menanggung kerugiannya, awir riba, atau menanggung ribanya. Rawahu Tirmidzi wa Abu Daud wal Baihaqi. Lalu majelis tarjih menjelaskan mengutip pandangan ulama. Ulama menafsirkan yang dimaksud dengan dua akad dalam satu transaksi, misalnya seseorang berkata, aku jual sepeda motor ini tunai 12 juta, kredit 15 juta. Ya. Pak, ini termasuk dikatakan walaupun sifatnya alternatif, cash atau kredit sudah termasuk ada dua akad di situ. Kemudian ketika keduanya berpisah dari majelis akad tanpa ada kesepakatan pembelian baik tunai ataupun kredit, maka akad jual beli itu batal. Jadi tidak mesti dalam hal itu atau dalam satu transaksi itu memaksakan diri, enggak. Kalau memang cash enggak sanggup, kredit juga berat dan membatalkan, enggak bersalah. Enggak berdosa. Yakin penjual juga enggak akan marah. Karena apa? Enggak jadilah. Kenapa? Karena menyadari enggak sanggup. Ya. Nah, itu. Adapun ketika pembeli menentukan satu pilihan dari dua opsi yang ditawarkan, maka jual beli itu sah. Artinya, jual beli tadi yang cash 12 juta atau kredit 15 juta itu sah. Majelis tarjih mensahkan itu ya. Dan berlaku atas harga yang disepakati. Nah, kalau cash 12 juta, kredit 15 juta. Sah. Artinya apa? Segala risikonya itu ya, angsurannya misal per tanggal 20 ya siapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ketentuan jual beli kredit dalam syara hanya ada dua pihak yang terkait. Kalau tadi mekanisme, ini pihak. Di dalam jual beli itu hanya ada satu penjual, dua pembeli. Artinya pertama ada penjual, kedua ada pembeli. Nah,
Dengan demikian, jual beli kredit yang di dalamnya terdapat 3 pihak yang terkait, biasanya gimana itu Pak? Yang pertama biasa ada pembeli, kemudian ada penjual, dealer, dan biasanya ada pihak yang ketiga, leasing atau bank. Nah, ini tidak diperbolehkan oleh syarak. Ya. Atau saya ulang sini, dengan demikian jual beli kredit yang di dalam terdapat 3 pihak yang terkait, yakni pembeli, leasing atau bank, dan penjual, tidak diperbolehkan oleh syarak. Berarti selama ini seperti itu, tidak diperbolehkan oleh syarak. Misalnya seorang pembeli datang kepada dealer sepeda motor atau penjual untuk membeli sebuah sepeda motor secara kredit. Kemudian keduanya bersepakat bahwa pembelian dilakukan secara kredit dengan jumlah dan jangka waktu tertentu. Tapi ternyata nanti ada pihak leasing atau bank melunasi terlebih dahulu pada dealer. Ya. Leasing itu membayar cash kepada dealer. Nah, maka sebenarnya telah terjadi ya, pembelian ya, pembayaran cicilan kepada pihak leasing tadi itu bukan pada penjual tapi kepada leasing. Hal ini telah merubah transaksi ya, dari jual beli menjadi hutang piutang, dan itu dilarang oleh syarak. Begini, kalau tadi makna dua akad adalah dari harga cash ke harga kredit berubah, nah ini dari pihak yang terkait, ada pihak penjual, pembeli, dan pihak ketiga. Kita, masyarakat kita Bapak Ibu, acap sekali ketika transaksi itu ambil ujungnya tanda tangannya, tapi tidak membaca ketentuan-ketentuannya. Padahal kita ayat yang pertama turun suruh baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di Al-Isra 36 kita dilarang wala taqfu, jangan kamu sepakat, jangan kamu tanda tangani, jangan kamu cap jempol, jangan kamu setuju ma laisa laka bihi ilmun, yang kamu enggak tahu tentang ilmu padanya. Tapi kebanyakan yang penting dapat kereta baru. Ya. Apalagi di bulan Ramadan. Terutama anak muda, Pak beli kereta baru DP 500. Tanda tangan pokoknya kereta baru. Dan bahkan ada yang sengaja gak akan bayar angsurannya. 3 bulan ditarik, dia merasa puas. Pakai 3 bulan dengan 500.000 tadi. Padahal dia kena blacklist. Ini juga perilaku yang perlu dikaji. Jadi kebiasaan boleh nggak? Berdosa nggak itu? Memang transaksinya kadang dengan non muslim. Nah jadi Pak, ya, kita banyak yang belum memahami tentang akad itu, termasuk sistem ini. Jadi di poin yang ketiga ini, ya, dengan terjadinya perubahan jual beli menjadi hutang piutang, itu tidak boleh. Apalagi ketika tidak diketahui ya, bahwa pihak leasing sudah membayar cash kepada dealer, sehingga yang awalnya kita jual beli dengan pihak dealer, angsurannya ke leasing. Perubahannya itu banyak tidak diketahui oleh pembeli. Tidak boleh. Nah kalau sudah dulu sudah terlanjur, sudahlah. Besok jangan dibuat lagi. Ya. Nah itu. Lalu Pak, di dalam jual beli kredit, ketika pembeli telah menentukan pilihan atas opsi tadi itu, cash atau kredit tadi itu, maka harga itu berlaku secara mutlak. Misal kredit 15 juta 4 tahun itu mutlak. Ya. Baik pembeli mampu melunasi tepat waktu atau penundaan, jadi bisa tepat waktu, bisa terlambat, atau juga bisa lebih cepat. Jadi kan sepakatnya 15 juta, maka tetap bayar 15 juta. Misal akadnya 4 tahun,
3 tahun dia bisa melunasi tetap 15 juta. Bukan berarti ini kan lebih cepat, dikurangilah, enggak juga. Sebaliknya ketika 4 tahun lebih tetap 15 juta, bukan berarti malah bertambah. Inilah kemaslahatan yang ditawarkan oleh majelis tarjih. Ya. Jadi jangan ketika nanti bukan 3 tahun bisa kami lunasi, kuranglah. Bukan. Karena di awal sepakatnya 15. Begitupun sebaliknya. Jadi antara pembeli dan penjual ini saling memahamilah. Ketika lebih cepat, pembeli memahami. Ketika agak lambat, penjual juga memahami. Nah itu. Poin kelima, jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melanjutkan pembayaran angsuran, mungkin usahanya tidak lancar atau usahanya mengalami kesulitan lah, nah itu, sehingga nggak bisa mengangsur itu. Jika suatu saat pembeli tidak sanggup untuk melakukan pembayaran angsuran, maka pembeli berhak untuk mengajukan pemutusan akad kredit. Dengan demikian, pembeli berkewajiban mengembalikan barang yang dibeli, yang dikredit tadi itu, dan penjual harus mengembalikan uang angsuran yang telah dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Maksudnya apa? Nah, ketika akadnya 4 tahun, sudah berjalan 2 tahun. Jika angsuran itu 700.000 per bulan dan sudah berjalan 2 tahun, sementara akadnya 4 tahun, Pak, 700.000 kali 24 berapa, Pak? Hah? 16,8 ya? Ya, oke. Ketika di saat itu nggak sanggup, majelis tarjih menawarkan, silakan pembeli ajukan, saya nggak sanggup lagi, saya bangkrut. Maka penjual nggak boleh menolak. Ya udah, kita buat kesepakatan pembatalan akad karena nggak sanggup. Bendanya atau keretanya dipulangkan, angsuran yang sudah 24 bulan tadi dikembalikan kepada pembeli. Hah? Mulai rame kan? Jika posisi Bapak sebagai pembeli, bisa nerima itu enggak? Terima. Di mana untungnya? Oke, coba kita jernih berpikir ya. Uang kita dikembalikan, tapi kereta kita pulangkan, kendaraan kita pulangkan. Untung nggak itu? Di mana untungnya? Maki minyaknya bayar, ganti oli bayar loh. Hah? 2 tahun berarti 2 kali bayar STNK kan? Yang bayar kita atau penjual? Ya udah. Jadi kita makai, ini yang harus dicermati ya. Kita makai ganti olinya, minyaknya, pajaknya kita yang bayar. Maksudnya Pak, yang 700 per bulan tadi itu dari harga kereta. Itu harga kereta. Tapi kita pakai, tetap kita bayar. Gak akan jalan kereta kalau nggak ada minyak. Gak akan bisa kita ke kota kalau nggak hidup pajaknya. Nah, lalu pembeli dirugikan atau diuntungkan? Mulai bingung jawab kan? Di mana untungnya? Hah? Kereta dibalikkan, uang kereta dibalikkan kepada penjual. Kemudian uang dikembalikan kepada pembeli. Kalau beginilah tanggapan Bapak Ibu, berarti
putusan tarjih ini masih sulit dilaksanakan. Iya, betul. Ya, oke ya. Kalau begitu dengarkan dulu penjelasannya. Pak, dalam jual beli ya, hindari yang namanya apa? Yang pertama, hindari yang namanya riba. Hindari yang namanya penipuan. Hindari yang namanya penimbunan barang. Hindari yang namanya kezaliman. Jika dikembalikan kereta, uang angsuran tidak dikembalikan, zalim atau adil? Saya ulang, adil apa zalim? Berani bilang zalim. Tapi ketika sebagai posisi pembeli, penjual, nah, keretanya dipulangkan, uangnya dikembalikan, banyak nggak mau kan? Iya, disinilah harus memahami ya bahwa konsep ini untuk sebuah keadilan dan menghindari kezaliman. Memang harga kereta setelah 2 tahun itu akan mengalami penyusutan, pengurangan. Jangankan 2 tahun, begitu turun dari dialer kita tetet 2 detik tetet itu udah harga second itu. Lalu, nah, ketika pemutusan akad dengan sebab ya ketidakmampuan, itu lebih bagus dengan seperti itu daripada yang selama terjadi 3 bulan nggak bayar, langsung kirim debt collector, tarik secara paksa, kereta kembali, uang tak kembali. Kalau tadi dikembalikan kereta, uang nggak dikembalikan, sama aja kan? Cuma tidak menggunakan debt collector. Itu yang mau dibetulkan. Itu yang mau diluruskan. Kembalikan kereta, balikan uang. Muncul satu kata, ya. Makanya Pak, ya. Ketika kita transaksi, ini bukan perkara muslim dan non-muslimnya, tidak. Namanya bay itu muamalah bisa dengan siapapun. Inilah yang kalau kita baca ya, pesan dari putusan ini, ada satu pesan yang tersirat bahwa kita harus berusaha mewujudkan ini. Bagaimana caranya? Kalau kita mengaji di sini, begitu keluar nggak berlaku, betul kan? Ngaji bisa kita pahami, di luar nggak bisa berlaku. Tetapi kalau kita memanfaatkan stakeholder yang ada, siapa itu? Kita punya wakil nggak? Wakil rakyat punya nggak? Kemarin heboh dipilih-pilih. Nah, kenapa tidak peduli dengan masalah ini? Harus ada gerakan, ya. Bagaimana ini disahuti bukan hanya per masjid, per ranting, tapi per lembaga atau organisasi mazhab. Mana kemarin yang minta mohon doa dan dukungan itu. Inilah yang mesti dirubah. Jangan ingat ketika kampanye, setelah duduk lupa. Tugas kita kan mengingatkan yang lupa kan. Makmum itu kan mengingat yang lupa kan. Nah, nggak kenal lagi pula itu. Silaturahmi kita supaya kenal lagi. Karena apa? Jika ini disepakati dan menjadi sebuah perda di tingkat apakah kabupaten, kota atau provinsi, atau yang lebih tinggi lagi kerjasama dengan pemimpin tertinggi,
dan menjadi keputusan, maka siapapun yang akan membuka dialog, dia akan menerima ini. Siap dengan seperti ini. Sehingga kezaliman itu perlahan-lahan terkikis. Dan ini adalah satu bentuk dari nahi mungkar itu. Ya, jadi ngaji tidak selesai dengan kajian di ruangan. Masih koma. Lanjutannya di lapangan. Bagaimana bisa mewujudkan itu? Ini sebuah perjuangan. Kita nggak tahu berapa lama, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi ketika menjadi sebuah keputusan, kita menyelamatkan generasi di belakang kita. Faham maksudnya Bapak Ibu ya? Baik. Saya lanjutkan dengan satu alinea lagi ya, yang difatwakan oleh Majelis Tarjih. 4 ulama mazhab dan mayoritas ulama fikih kontemporer mengakui keabsahan praktek jual beli kredit dengan harga jual lebih tinggi dari harga tunai. Jelas? Seluruh ulama mazhab, seluruh ulama kontemporer fikih itu menyetujui harga cash 12 juta, kredit 15 juta. Jadi kalau Bapak sebagai penjual, ada orang beli cash 12, kredit 15 juta. Bapak tidak ragu dalam transaksi itu. Karena ulama sudah sepakat. Dan Bapak tidak merasa menzalimi. Dan ketika posisi sebagai pembeli, cash 12 juta, kredit 15 juta, Bapak tidak merasa terzalimi. Dan gak ada istilah riba di dalam benak Bapak karena disepakati ulama. Ini kan kesannya selama ini, kalau udah kredit riba. Karena berlebih. Asumsi kita lebih riba. Tunggu dulu. Ini bakal banyak yang komplain nanti kalau dia. Ya, kenapa? Begini Pak. Di dalam jual beli, di situ ada tetap konsep nanti Al-Maidah itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi ini kadang kabur dalam pemahaman kita. Baik sebagai pembeli juga penjual. Jika penjual memahami, dia memang pajangkan benda, datang orang, saya mau cari kereta. Oh ini ada, jenisnya apa? Gini. Cash atau kredit? Mau cash atau kredit? Orang pembeli itu butuh barang. Ketika ketemu di tempat penjual itu, penjual ini secara tidak langsung dan atau langsung sudah membantu kebutuhan pembeli yang dia butuhkan tadi. Tapi ini jangan dipahami. Pada dasarnya penjual itu menolong pembeli. Di mana terletak menolongnya? Dia menyediakan yang dibutuhkan oleh pembeli. Itu adalah penolong yang pertama. Yang kedua, ketika pun cash itu sudah menolong karena jumpa barang. Ketika pun kredit juga menolong karena apa? Per bulan sekian, jangka waktu memudahkan. Maka dari awal, ketika kita kredit, kita merasa diringankan nggak sebagai pembeli? Diringankan, udah nolong lagi. Jadi paling tidak dalam satu transaksi, penjual itu 3 kali menolong pembeli. Sampai ketika kredit dimudahkan itu. Tapi ini kadang nggak terasa oleh pembeli. Nggak dipahami bahwa sudah ditolong. Lalu, nah ketika terjadi transaksi, di sana ada sebuah saling tolong menolong, maka istilahnya ada saling menguntungkan, mutualisme. Penjual laku barangnya, pembeli mendapatkan kebutuhannya. Baik dengan 2 cara tadi itu Bapak Ibu. Sudah tolong menolong. Nah, jadi kenapa ulama membolehkan itu? Karena di sana terjadi saling memenuhi kebutuhan dan tolong menolong. Ya. Lalu
ketika pembeli tadi itu tidak sanggup, makanya diusulkan yang kelima tadi, silakan buat pengajuan pemutusan akad kredit, kita batalkan sampai di sini karena nggak sanggup lagi. Dan pembeli nggak akan menolak. Karena apa? Dia menolong. Tapi kalau nggak paham dengan konsep ini, dia akan merasa dirugikan. Tapi ketika dia paham ini adalah di sini ada tolong menolong dan ibadah, dia tidak akan menolak, bahkan akan menerima. Bahkan dikembalikan uangnya itu. Karena apa? Barangnya dikembalikan. Itulah kemaslahatannya, Pak. Kalau selama ini yang pembeli nggak mau tahu, pokoknya nggak bayar 3 bulan, tarik-tariklah. Kan nggak paham itu dengan prinsip di sini. Pihak penjual pun tarik saja, nggak bisa paksa. Barangnya ditarik, uangnya nggak kembali. Dua-duanya zalim sebetulnya. Dua-duanya zalim. Pembelinya zalim, nggak bayar angsuran. Penjualnya juga zalim, narik secara paksa dan uang tidak dikembalikan. Mau sampai kapan seperti itu terus? Tapi ketika ada perubahan dan diperjuangkan ini, baru penjual pembeli merasakan manfaat dan maslahatnya di situ. Tidak takut orang menjual, tidak takut orang membeli, baik cash atau kredit. Karena apa? Ada jaminan ketidakzaliman di situ. Nah itu ya. Jadi dalam hal ya konsep yang 5 ini ditawarkan kepada kita supaya si pembeli pun itu merasakan kenyamanan, penjual pun merasakan kenyamanan. Pembeli tidak merasa terzalimi, penjual merasa tidak zalim dalam akad tadi itu, baik cash ataupun kredit. Targetnya ke situ Bapak Ibu. Supaya kehidupan bermasyarakat kita dalam bermuamalah lebih tenang dan tentram lagi. Satu contoh, ketika kita rata-rata kita punya kereta baru, walaupun kredit seneng ya kan. Padahal itu kereta belum cash. Dibawa ke masjid, berjamaah, berpahala. Tapi keretanya kereta no cash. Tidak tunai. Dan bahkan kita dengan itu kita punya kewajiban angsuran setiap bulan. Nah, selama ini mungkin tidak terfikirkan. Padahal setiap langkah kita itu seharusnya memberikan kebaikan dan pahala. Tapi ketika benda yang kita gunakan, baik sepeda motor, ternyata itu belum milik kita sepenuhnya, gimana itu? Ya. Sampai berdampak nanti kepada gimana sholat kita. Ketika yang kita gunakan itu belum sepenuhnya milik kita. Di dalam kepemilikan ada tamlikut tam, pemilikan yang sempurna, total, itulah yang cash, mutlak punya kita. Tapi ada yang tidak sempurna. Kenapa? Karena belum lunas. Bahkan BPKB-nya kan belum sama kita itu kan. Kalau belum lunas kan masih ditahan, bukan ditahan karena apa? Belum lunas saja. Nah, disinilah Bapak Ibu ya, kita dalam hal jual beli, dalam hal kredit, maksudnya adalah mari saling pahami posisi kita. Boleh jadi Bapak sebagai penjual, begitulah. Dan ketika sebagai pembeli, nah paham kita dengan posisi kita, sehingga tidak ada istilah di situ riba. Tenang dengan tidak ada riba di situ. Tapi lebih dari cash, yang namanya satu prinsip begini. Kenapalah ketika Bapak mau pinjem, dibalikkannya kepada orang pebisnis, dia nanya, berapa lama? 1 bulan, 2 bulan. Pinjam berapa? 5 juta. Pak, 5 juta. Ketika diusahakan untuk usaha, bahasa kita diputarkan 2 bulan, berapa itu Pak?
Kadang-kadang meminjam itu nggak ada niat mengembalikan. Yang penting dapat udah, perkara balikan nantilah itu. Nggak boleh. Hadis menuntutkan kepada kita ketika kita pinjam, ini pinjam meminjam ya. Niatkanlah supaya bisa segera mengembalikan. Insya Allah Allah akan membantu mudah mengembalikan sebelum waktunya. Tapi kalau minjam dengan niat tidak untuk mengembalikan, Allah akan susahkan dia mengembalikan. Lalu uswatun hasanah kita, Rasulullah pernah nggak pinjam? Pernah. Pinjam apa? Gandum untuk makan keluarga. Bahkan pakai jaminan. Apa itu? Baju perang Nabi. Apa yang terjadi? Rasul mengembalikan sebelum jatuh tempo. Sebelum jatuh tempo Rasul kembalikan gandum itu. Pinjam kepada orang Yahudi. Yang kedua, Rasul selalu melebihkan dari pinjaman. Ini kita kadang nggak ke situ mengkajinya. Asal lebih dia nggak riba, tak sadar dia sudah ditolong dengan diberikan bantuan pinjaman itu. Sementara panutan kita selalu melebihkan. Yang pertama sebelum jatuh tempo sudah dibayarkan, yang kedua selalu melebihkan. Kenapa ketika kita berusaha meminjam sepertinya yang kaya itu harus memberikan bantuan kepada kita, tapi ketika mengembalikan kita masih menuntut lagi. Dia kan kaya, nggak dipulangkan nggak apa-apa. Kan sesat pikiran seperti itu. Dia kira ketika pinjam sama orang kaya nggak dikembalikan, nggak jadi masalah. Ya. Jangankan di hari kiamat, ketika mati dalam keadaan masih punya hutang, begitu dikuburkan, bakar dia itu. Jadi meluruskan cara berpikir ya dalam hal bermuamalah, jual beli atau tentang kredit itu, atau juga termasuk sedikit utang tarir ini, kita harus kaji dengan benar. Berapa banyak gara-gara pinjam meminjam, utang piutang, abang sama adik jadi berkelahi. Kenapa? Dia kan kaya. Bukan begitu. Itu yang mesti diluruskan. Ya, hak peminjam adalah dia mendapatkan pinjamannya. Nah, itu. Jadi kewajiban peminjam adalah mengembalikan pinjaman. Dan mentang-mentang yang pinjam miskin, yang meminjamkan kaya, kemudian tidak dilaksanakan kewajibannya, salah. Baik Bapak Ibu, ini kajian kita malam hari ini. Mari 5 poin penting tadi itu dalam hal bermuamalah, terutama ketika kredit. Dan poin keempat kelima tadi itu yang masih banyak harus kita berikan pencerahan bahkan di lingkungan kita supaya jangan salah paham. Terutama yang kelima, bagaimana ini bisa menjadi sebuah perdaya. Kalau kita dengan kita itu bisa paham, tapi dengan ketika sudah ada perdanya, ada peraturannya yang secara nasional, maka itu akan mencakup semuanya. Jadi mereka nggak sewenang-wenang dan kita juga nggak menyepelekan. Penjual tidak sewenang-wenang, pembeli juga tidak menyepelekan, dan itu bahaya kedua-duanya. Baik, demikian insyaallah barokah untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.